Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik sosial. Yang pertama, pengertian konflik sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Menurut Suharjono Soekanto, konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Jadi, konflik sosial adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai suatu yang diinginkan dengan cara saling menentang dengan ancam kekerasan. Yang kedua, bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Sedangkan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik dibagi menjadi tiga, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Jadi, konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua, konflik konstruktif adalah perbedaan pendapat menghasilkan suatu konsensus dan perbaikan. Yang berikut berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Yang pertama, konflik vertikal yaitu dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Yang kedua, konflik horizontal antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Yang ketiga, konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya secara menyeluruh sehingga menimbulkan pertentangan dari masyarakat. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, bertambahnya solidaritas dan rasa in-group. Yang kedua, masyarakat pasif menjadi aktif. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, hancurnya kesatuan kelompok. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang kelima, upaya mengatasi konflik. Yang pertama, konsiliasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, arbitrasi.